ada 5 prodi. Tentu teman-teman sudah, adik-adik sudah tahu ya prodinya, ada yang ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini nomor 1 ini prodi tertua. Jadi sebelum Febi lahir itu ibaratnya ES itu sudah ada, yang dulu masih nyantol di Fakultas Syariah dan Hukum sebelum Febi lahir tahun 2013-an kalau saya tidak salah ya. Namanya manusia tempatnya lupa ya, mohon dimaklumi ya. Tapi yang jelas bahwa ES itu adalah prodi tertua. Kemudian ada akuntansi, ada ilmu ekonomi, ada manajemen dan manajemen zakat dan wakaf. Jadi 5 prodi itu yang prodi itu diketuai oleh 1 orang kaprodi yang nanti masing-masing saya sebutkan. Nah, di dalam komponen fakultas itu selain ada ketua jurusan, ada posisi lain yang sejajar dengan ketua ini bertanggung jawab terhadap semua itu dari para praktisi. Nah, kalau praktisi itu kan harus mengambil dari lembaga yang memang memiliki kapasitas untuk menjelaskan karena memang bersinggungan dengan praktek langsung. Oleh karena itu misalnya untuk mata kuliah tertentu yang tidak bisa diampu oleh dosen biasa, maka biasanya kita mengambil praktisi, bisa praktisi perbankan, bisa praktisi non perbankan, bisa praktisi akuntansi maupun seorang akuntan publik dan lain sebagainya, itu ya. Kemudian yang sisanya adalah dosen tetap atau baik atau sebagai ASN atau aparatur sipil negara, itu ya. Jadi kita tidak tidak perlu khawatir kita akan kekurangan dosen ya, karena memang alhamdulillah Febi sudah memiliki dosen yang cukup, yang memadai, bahkan sudah bagus ya, kebutuhannya sudah tercukupi untuk mengampu semua mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang menghantarkan adik-adik menjadi sarjana yang unggul, sarjana yang kompetitif dan inovatif tadi, serta berbudi luhur ya. Nah, di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk urusan struktural atau administrasi manajemen ini akan dikepalai oleh satu orang kepala bagian tata usaha atau KTU yang membawai 3 staf administrasi atau bidang, 1 administrasi atau staf administrasi akademik, yang ini nanti akan
dikepalai oleh seorang kasubag, yaitu kasubag akademik. Kemudian ada kasubag umum dan kepegawaian. Kalau di FEBI itu kasubag umum dan kepegawaian satu aja karena tidak dijabat oleh dua orang ya, tetapi satu orang, yaitu staf administrasi kasubag umum dan kepegawaian. Nah, yang kemudian kalau kampus nggak ada mahasiswanya itu namanya bukan kampus. FEBI kalau nggak ada mahasiswanya nggak jadi fakultas karena memang komponen mahasiswa di sini adanya kampus karena ada mahasiswa, maka di sini mahasiswa memiliki satu penting. Jadi ke semua struktur organisasi itu orientasinya hanya apa? Yang utama untuk mahasiswa. Itu ya, jadi di situ di tengah-tengah itu ada di bawah itu ada mahasiswa tunggal, yang mana mahasiswa itu akan dibantu dilayani oleh sedemikian banyak tim manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi adik-adik mahasiswa kalau misalnya membutuhkan layanan akademik bisa datang langsung ke front desk. Ya, kalau situasinya luring. Kalaupun tidak luring, adik-adik tidak perlu khawatir karena di dalam sistem informasi manajemen yang kita punya itu ada masing-masing sudah punya si akad ya. Si akad yang mana di dalam situ bisa mengajukan surat dan sebagainya dalam ODS atau apa istilahnya, pokoknya di dalam pelayanan tidak perlu khawatir akan lama, akan tidak tertangani karena kita punya prinsip one gate sistem, pelayanan satu pintu ya, kemudian one service ya, tidak perlu lama, cepat langsung bisa di handle karena memang sistemnya online semuanya. Mau bikin keterangan masih aktif kuliah bisa lewat si akad. Mau bikin permohonan penelitian bisa langsung via si akad. Semuanya lewat si akad. Mau program kuliah nggak perlu jauh-jauh dari Trenggalek ke Surabaya hanya untuk program mata kuliah. Cukup komunikasi lewat si akad gitu ya. Nah, ini tentang struktur organisasi. Sebenarnya ketika saya menjelaskan struktur organisasi itu secara otomatis juga menjelaskan tentang sistem tata kelolanya. Oleh karena itu saya tadi ada yang belum dikenalkan itu terkait profil prodi masing-masing. Karena tadi saya sudah menyampaikan ya, kita punya 5 prodi yang kesemuanya itu memiliki profil dan karakteristik yang berbeda gitu ya. Profil program studi ini coba minta tolong Mas Admin untuk menayangkan slide saya yang profil program studinya biar adik-adik kenal ya sama FEBI ya, atau paling tidak punya gambaran apa prodinya masing-masing, mau dikemanain kita gitu loh. Mau jadi apa kita gitu loh. Kalau kita cek profil prodi Mas Admin. Nah, udah ini benar ya. Soalnya di layar masih kelihatan. Baik, adik-adik bisa melihat di profil prodi itu misalnya ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini nanti akan detailnya akan dijelaskan oleh Pak Rumfityanto ya selaku kaprodinya di sesi berikutnya. Mipan. Oke,
Odadi. Mutaan. Mutaan apa mutaan? Mutaan. Apa itu? Kak Julia. Assalamualaikum. Hah? Kak Miki Steve paten. Iki acara apa sih? Kok ini sih?
materinya. Selanjutnya saya akan memberi informasi bagaimana tata cara bertanya saat sesi materi sudah disampaikan. Nanti teman-teman maba semua bisa menulis namanya chat di kolom chatnya, nama dan prodinya. Dan nanti akan disebutkan oleh moderatornya dan akan dibatasi hanya 3 penanya saja. Oke, saya ulang, saya ralat, hanya dibatasi 2 pertanyaan saja. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru semuanya yang nantinya mau bertanya, bisa langsung tulis di room chatnya nama dan prodinya, maka selanjutnya akan disebutkan oleh moderator dan dibatasi hanya 2 penanya saja. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan ada materi ketiga dari Bapak Romat Bapaki dengan tema sukses akademik dan non akademik, dan langsung dimoderatori oleh yang terhormat Bapak Fatihul Himami MEI. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Pak Nur, sehat? Ya, alhamdulillah saya di ruangan ini, Bos. Oke, silakan. Ini ada suara masuk bergergaji. Monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta masuk suara yang mengganggu, Pak Nur. Begitu ya, ini di tempat sampean ya. Bukan di tempat saya. Saya off. Oke, Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Ahad Arifin, Bapak Wadek 1 Bapak Dr. Syajul Arifin MI, yang terhormat Ibu Wadek 2 Ibu Dr. Mugyati MI, dan Bapak Wadek 3 Bapak Dr. Haji Nurholis PhD yang juga sebagai narasumber pada saat ini. Dan yang tak lupa yang kami banggakan para peserta maba FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 yang berbahagia, dan para peserta SEMA-DEMA panitia PBAK FEBI yang sudah jauh-jauh hari menyiapkan kegiatan ini bersinergi dengan pihak rektorat, dan alhamdulillah terlaksana atas kekompakan para senior-senior ini, kegigihan dan ketelatenan. Akhirnya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bentuk Zoom Meet online yang kita sebenarnya tidak harapkan saat ini, karena momen masuk masa penerimaan mahasiswa baru, ospek kalau bahasa zaman dahulu, sekarang ada dengan PBAK, pengenalan budaya akademik kampus yang harusnya seru datang di kampus. Tapi kita tetap tidak menghilangkan rasa seru. Kita meskipun kita semua di rumah, rasa syukur kita harus kita panjatkan dalam keadaan sehat walafiat pada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada situasi yang saat ini. Untuk mengawali, Pak Nurholis mohon izin kita sejenak mengheningkan cipta, baca suratul Fatihah. Semoga apa yang
terjadi saat ini dan saat ini segera diangkat virus-virus ini dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keadaan sehat walafiat. Dan ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya karena betul ya karena setahun. Terima kasih, masih semangat ya para peserta mahasiswa baru. Insya Allah kita nikmati acara selanjutnya di sesi yang ketiga itu penyampaian materi terkait dengan kemahasiswaan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nur Khalis PhD. Pak Nur, saya persilakan untuk memberi motivasi kepada mahasiswa baru kita FEPI yang pastinya luar biasa. Saya persilakan Pak Nur. Mic-nya dinyalain, Pak. Saya mau share screen dulu. Nih. Ini terbuka ini semua. Bentar ya. File kenapa nggak bisa buka sih? Ya ada. Saya pakai ini, tapi kalau saya pakai ini mengembang ini suaranya. Jadi, baik ke saudara-saudara sekalian, ini saya lihat yang di layar ini nampak serius ini. Pak, bisa mendengar saya kah? Halo? Adik-adik, angkat tangan saja yang bisa mendengar. Tidak perlu pakai unmute. Terima kasih, saya lihat ini ada 24 layar semua kelihatan dan semua bisa mendengar dan bisa angkat tangan. Saya yang share screen-nya. Oke. Share screen saya bisa dilihat? Sudah, Pak Nur, sudah terlihat. Bisa? Oke, baik. Teman-teman, pertama saya mau menyampaikan pada adik-adikku yang di sana, itu pasti ada yang dari wilayah paling barat dan wilayah paling timur. Nah, untuk halo? Untuk saat ini, kalian boleh berbangga bahwa Anda pertama sudah mengalami sukses untuk atau karena Anda setelah diterima menjadi mahasiswa FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Adik-adik, itu merupakan satu gerbang kesuksesan yang kalian perlu bangga dan syukuri.
Ya, perlu bangga dan syukuri karena yang bisa berhasil seperti Anda semua jumlahnya masih sangat sedikit. Baik itu di Fakultas Ekonomi maupun mereka-mereka yang berhasil mendapatkan kursi untuk kuliah di bangku kuliah di kampus-kampus di Indonesia dan di dunia. Oleh karena itu, adik-adik pertama perlu bangga dengan itu semua. Nah, yang menjadi pertanyaan tetap mempertahankan keseluruhan. Nah, itu yang penting, yang mulai detik ini, adik-adik itu adik-adik mulai menyiapkan diri dengan baik supaya itu nanti sukses yang telah didapatkan hari ini bisa mengantarkan untuk sukses-sukses berikutnya, baik di dalam kampus maupun nanti setelah kuliah selesai. Nah, adik-adik, kalau di sana Anda terlihat di screen, nak? Anda ada Terlihat, semua melihat di layar? Ya, mahasiswa angkatan. Oke, bagus ya, bisa ya. Baik, itu ada bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses. Ya, Anda semua akan tahu, menyadari, dan ditanamkan diri saya harus sukses. Nah, untuk itu ada 10 ya yang banyak diriset orang, tipologi successful students. Adik-adik yang di sana, saya sangat percaya kalau kalian itu masih bisa yang ada membaca yang ada di screen sana. Saya percaya itu anak-anak milenial dan ini terutama Fakultas Ekonomi, dari bahasa yang dipakai ini menggambarkan Anda juga harus mampu menggunakan bahasa-bahasa yang ada di layar ini. Ini bahasa apa ini? Bahasa Inggris ya, nak ya. Ya, riset di berbagai tempat menemukan ini. Bagaimana menjadi successful student. Perlu adik-adik ketahui, para dosen kalian di sini itu bisa dikatakan itu dosen-dosen yang sukses. Dari saat dia belajar sampai menjadi dosen-dosen nanti yang akan mengampu memberi kuliah kepada adik-adik semua. Sederhananya adalah IPK. Nanti kamu lulus dengan IP yang bagus. Itu indikasi pertama. IP itu indeks prestasi kalau di sekolah itu menggunakan nama yang lain, tapi di kampus itu menggunakan indeks prestasi. Ya, itu bagus. Nah, setelah itu mereka memiliki kesempatan yang bagus pula untuk berkompetisi baik di dunia akademik maupun non-akademik. Perlu adik banggakan, banyak dosen sekali di sini yang telah itu berhasil mengarungi beberapa benua di Indonesia, di dunia ini. Ya, saya alhamdulillah salah satu di antaranya. Saya ngambil S2-nya, S2 itu setelah S1, S1 itu susah. Lalu ada S2 itu sangat susah, nanti ngambil S3 itu sangat susah sekali. Ya. Adik-adik sekalian tahu itu, nah itu bapak-bapak kita yang akan mengajar kalian itu banyak yang mengalami yang susah sekali tadi itu. Tapi itu sukses, bisa diubah S sukses menjadi S sukses.
Nah, setelah S1 banyak yang mereka ambil belajar di luar negeri. Ya, yang lain banyak, tapi saya kasih tahu, contohkan Anda sendiri, saya ngambil S2 di Australia. Ya, S2 saya itu di negeri Australia, di negeri kanguru. Ya, yang kedua, setelah S2 selesai di sana, saya ngambil S3-nya di Eropa. Eropa di Belanda, jadi mulai Bainal Masyriq, negara bagian paling timur, dan termasuk negara bagian barat. Untuk S2 di sana dan S3-nya di Eropa, dan setelah itu banyak negara yang pernah saya jelajahi. Itu di Amerika, di Kanada, di Hong Kong, di mana-mana, di Timur Tengah, banyak sekali negara yang pernah saya kunjungi. Saya tidak pamer, tapi kalau pamer pun tidak masalah. Pamer kesuksesan, bukan untuk kesombongan diri. Ini motivasi Anda semua yang ada kuliah di sini. Perlu adik ketahui, loh, kuliah di luar negeri apa enggak mahal sekali? Alhamdulillah sangat mahal sekali. Tapi itu gratis buat kita-kita yang siap berkompetisi. Gratis, bahkan lengkap dapat biaya hidup dan lain sebagainya. Saya hanya sampaikan ini sebagai intrik, sebagai pancingan dari Anda semua, untuk Anda semua, bahwa we have to be successful. Kita harus sukses selama menjalani kuliah dan pasca kuliah. Nah, bagaimana adik-adik menyiapkan diri? Ada riset yang menemukan ini ada 10 poin yang penting. Pertama yang harus dikembangkan oleh mahasiswa adalah intellectually curious atau intellectual curiosity. Adik-adik perlu mengembangkan jiwa dan sikap rasa ingin tahu secara intelektual yang tinggi. Ingin tahu itu tidak mesti negatif. Jadi ada sesuatu yang baru, saya pengen tahu, apalagi yang belum saya ketahui. Saya curious, selalu pengen tahu. Jika dosen ngomong A, kita sudah harus menanyakan dalam pikiran kita, apalagi yang akan saya ketahui. Selalu ingin tahu. Itu secara intelektual, punya minat, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, self-driven. Adik-adik, itu kuliah itu mungkin berbeda sedikit dengan yang ada di SD, semua kaitan dengan kegiatan adik-adik sekalian. Tapi begitu masuk kuliah, nanti kalau tidak diurus oleh dosen, tugasnya macam-macam, oleh teman senior juga begitu, maka itu yang perlu dikembangkan adalah self-driven. Kemampuan untuk mendirect diri sendiri, untuk mengembangkan kemampuan mengarahkan diri sendiri, supaya bertindak tidak harus atas nama perintah-perintah, atas nama arahan yang lain. Namanya itu self-driven. Kemampuan dorongan diri yang kuat, supaya kita tidak selalu menunggu arahan dan perintah. Nah, kedua itu. Yang ketiga, tentu ada good time management. Good time management adalah waktu yang baik. Kalian ngambil mata kuliah yang jumlahnya cukup lumayan banyak, mungkin pertama setelah kalian masuk, itu akan ngambil mata kuliah atau kredit kuliah sejumlah 20 kredit. 20 kredit itu, jika dibagi rata-rata, bisa jadi kalian akan kuliah dengan dosen, itu kalau dibagi 2 ada 10 dosen. Ya, nah 10 dosen itu, kalau nanti ada 4 tugas, ada 4 tugas, maka dikalikan 10 ada 40 tugas. Dari masing-masing dosen itu seumpama 4 tugas, maka akan ada 40 tugas. 40 tugas itu kalau berbentuk tulisan, adik-adik sekalian, kalau berbentuk tulisan, masing-masing tugas itu anggap saja 5 halaman, maka kalikan berapa? 40 tugas. Maka 4 kali 5 sama dengan berapa? 200 halaman. 200 halaman itu kalian kuliah bisa hanya 4 bulan. Maka sekian tugas itu,
yang sekian berat puluh-puluh halaman, ratusan halaman tadi, kalau dibagi, maka sehari Anda harus bisa menyisihkan waktu untuk menulis paling tidak setengah halaman. Ini tentu perlu waktu yang baik, manajemen waktu yang bagus buat adik-adik itu saat kuliah di sini. Baik itu melalui virtual maupun non-virtual. Belum lagi adik-adik punya, kalau nanti apalagi sudah bergabung di kota Surabaya dan boleh tinggal di kota Surabaya dan tatanan pandemi sudah tidak ada di sini, maka Anda akan diributkan dengan kos-kosan, Anda akan diributkan dengan tugas masak sendiri, Anda akan diributkan dengan lingkungan setempat, Anda akan diributkan dengan teman-teman sejawat dan lain sebagainya. Itu artinya waktu Anda semakin tertekan, semakin banyak waktu yang harus dibagi untuk sana-sini. Dibagi sedikit untuk sana-sini, baik itu aktivitas kegiatan akademik maupun non-akademik. Baik di lingkungan kos-kosan tempat tinggal, maupun itu bersosialisasi dengan teman-teman senior, senior kalian. Bisa jadi nanti kalian akan juga aktif di kegiatan-kegiatan non-akademik. Nah, kegiatan non-akademik itu juga keaktifan itu salah satu atau cara dari kunci keberhasilan mahasiswa. Ini sangat time demanding. Ini sangat berkaitan dengan tuntutan waktu yang semakin padat dan oleh karenanya Anda mulai bangun dari sekarang memiliki konsep good time management. Manajemen waktu yang baik sehingga bisa membagi waktu untuk urusan akademik, non-akademik, dan sosial. Berikutnya, ini sangat tak kalah penting, admitting that you don't understand. Admitting mengakui bahwa Anda tidak tahu. Kenapa kok saya mengatakan Anda tidak tahu? Karena dari tidak tahu, Anda akan bertanya, bahwa saya perlu tidak tahu menurut bahasa agama. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu merupakan pribadi yang sempurna. Yang paling sempurna tentu adalah saya tahu bahwa saya tahu. Yang paling dihindari adalah saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Teman-teman Febi, BD yang mahasiswa baru Febi, sifat manusia yang paling jelek itu antara itu tidak tahu kalau tidak tahu. Itu sama dengan wajahilun murokab. Julun annahu yadri warujokab. Merasa dia tak tahu kalau dia tidak tahu. Maka itu tidak pernah ada question. Kalau kita merasa tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu, pasti tidak pernah ada question, tidak pernah ada pertanyaan. Maka dari itu penting adik-adik memahami dari awal bahwa saya perlu tahu sesuatu. Nah, karena saya tidak tahu, maka saya perlu sesuatu sehingga bisa mendorong kita untuk asking question, untuk menanyakan sesuatu. Yang berikutnya adalah adik-adik perlu kreatif. Kreatif itu seni. Being kreatif itu seni. Membangunnya itu tidak mudah. Seni untuk berkreasi. Kreatif itu dibangun dari kebiasaan kita, juga dari keilmuan kita, kemampuan kita, lalu menghasilkan kreasi. Tapi kreatif itu susah diukur. Tapi salah satunya adalah itu different for good. Orang yang disebut kreatif itu different for good, berbeda dari segala sesuatu, berbeda dari lingkungannya, tetapi untuk sesuatu yang bagus. Not just to be different, bukan hanya sekedar berbeda, tetapi different for good, berbeda untuk tujuan yang baik. Itu biasa diukur dengan kreasi. Ada orang membuat begini, oh saya tidak harus membuat yang sama, tetapi tidak kesamaan itu adalah itu untuk for good, untuk tujuan yang bagus, untuk hasil yang bagus. Yang berikutnya adalah seeing the big picture and thinking broadly, melihat sesuatu secara luas. Big picture, melihat gambar secara utuh dan berpikir secara broad, secara luas. Ya, ketemu mungkin dengan jangan melihat sesempit yang kita bayangkan.
Sedunia itu begitu luas, begitu terkoneksi antara satu sama yang lain. Maka pertama yang penting kita bangun adalah seeing the big picture, melihat pikir yang secara luas juga. Misalnya sekarang ini kondisi ekonomi, kondisi Indonesia sekarang lagi mengalami pandemi. Pandemi bukan sekarang ini yang serba rumit ini, itu bukan karena tidak hanya kesehatan saja, tapi begitu luas efek dan pengaruh-pengaruh yang melingkupi adanya faktor ini. Nah, kita melihatnya dari sisi itu, seeing the big picture. Segala sesuatu kita lihat dari berpikir global, berpikir luas, dan dengan picture gambar yang luas, yang besar. Yang berikutnya, ada solid reading, writing, and analysis skills. Ya, ini tentu kalau mahasiswa itu tugasnya adalah reading. Reading itu membaca. Membaca itu tidak hanya membaca teks, tetapi membaca fenomena. Membaca situasi itu juga termasuk reading. Situasi dan fenomena. Hal-hal yang sekarang di sekitar rumah adik-adik sekalian itu juga merupakan bacaan yang bisa ditelaah, yang bisa ditulis, yang bisa diinformasikan. Kemudian analisis skill, kemampuan menganalisis, memecahkan dari itu semua tidak akan pernah kerja sendiri. Meskipun sekarang zaman internet, seperti sekarang, adik-adik itu melalui virtual ini di kamarnya sendiri-sendiri, tapi di ruangnya sendiri-sendiri. Tapi coba lihat, saya bisa melihat kamu, kalian, adik kakak-kakak senior juga bisa melihat kalian. Kamu ngomong rada sedikit kasar, kamu direkod. Kamu selbang-selbung, tadi saya dengar ada yang ngebu, saya minta mahasiswa suka sama mahasiswa Anda. Anda sendiri adalah mahasiswa PBB sekarang. Itu terekam. Di era digital ini, itu terekam dan sulit dihapus. Itu sampai YouTube bangkrut itu tidak akan pernah terhapus. Itu namanya good communication skill, komunikasi yang baik melalui era digital ini. Nah, mengapa itu penting? Kita selalu berkomunikasi sama orang lain, karena kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh dukungan orang lain. Meskipun itu di era digital. Contoh, kalau kalian nanti mau berbisnis menggunakan laptop sampean akan memberitahu orang lain. Anda semua akan mengirim email kepada orang lain, mengirim WA ke orang lain supaya membeli barang kamu, membeli produk kalian. Tapi tiba-tiba ketika WA mau beli punya aku tah. Ya,
Saya harus kemana kah? That's not ethical. Itu bukan punya memiliki komunikasi yang bagus, komunikasi yang bagus. Nah, skill ini penting. Kalau kalian nanti tiba-tiba nge-text WA ke teman, ke kakak senior, dan termasuk ke kita tim fakultas atau tim panitia, kita semua tiba-tiba, saya mau kemana Pak? Pak, saya bisa kemana? Nggak mungkin bisa terjawab, karena that's not good communication. Bukan dari kita tidak mau. Termasuk mitra-mitra kita berdagang sama saja. Mau beli ini kah? Apa yang mau dibeli? Because itu karena skill komunikasi yang tidak bagus. Tiba-tiba kamu dengan kepada orang, yang kita tidak tahu tiba-tiba, ada kerjaan kah? Emang lu siapa? Tiba-tiba padahal yang kau yang butuh. Maka itu good communication skill. Orang yang punya kerja pun tidak akan pernah menawari kamu kerjaan hanya gara-gara kamu kasih WA atau komunikasi, ada kerjaan kah? Itu tidak bisa dimengerti orang. Nah ini good communication skill. Maka dari itu, ini saya sebut sebagai one of the success factors, salah satu faktor sukses, baik itu ketika di student atau post student, setelah menjadi baik di mahasiswa maupun nanti kalian lulus di mahasiswa, jadi mahasiswa. Kemudian yang berikutnya, tadi kaitannya dengan tugas Anda yang terlalu banyak. Rekan kalau nanti sudah kembali ke kampus, juga banyak disturbance atau disruption, banyak gangguan dari mana-mana, maka yang faktor berikutnya menjadi penting. Anda terpaksa harus work under pressure. Mampu bekerja dalam situasi tertekan sekalipun. Dan itu harus maksimal. Dan hampir tidak ada kata, misalnya, Pak, tugas saya banyak sekali, Pak, saya nawar ini, nawar itu. That's not good student. Itu bukan mahasiswa yang baik. Pak, tugas saya udah banyak, ini saya nggak bisa jalanin ini, saya nggak bisa ke ini. That's not good student. Itu bukan mahasiswa yang baik. Maka kesiapan work under pressure, kesiapan bekerja dalam tekanan. Tekanan bukan berarti di hadapan ada pistol ya nak ya. Ay, kamu harus selesaikan ini, zaman rodi kayak zaman penjajahan. Bukan seperti itu. Karena kalian punya tugas banyak, akhirnya punya disruption, gangguan banyak di sekitar urusan sakit, urusan makan, urusan teman, urusan pacar, dan lain sebagainya, memanage waktu yang bagus, dan siap. Dan saya kira ini contoh senior-senior Anda di sini, tidak terlalu lama, tapi karena siap memberi contoh untuk siap bekerja dalam tekanan apapun. Saya sendiri sering punya pengalaman adik-adik untuk punya anak buah di mana-mana. Salah satu yang paling syarat interview yang paling saya tanyakan adalah, jika kamu ada begini, apa yang terjadi? Jawabannya langsung, jika mengatakan, saya siap Pak menyelesaikan sesuatu secara bersama-sama, maka langsung saya angkat menjadi anak buah saya. Karena kesiapan, siap bekerja dengan tekanan. Nah, adik-adik sekalian, insya Allah di FEBI ini nanti akan siap untuk itu dan akan dibimbing oleh dosen-dosen kita dan oleh kakak-kakak senior kalian. Kemudian yang terakhir, understanding other perspective. Orang cerdas dan cermat itu selalu memiliki sudut pandang dari yang berbeda. Ya, understanding other perspective. Selalu ada spot yang bisa maknai dari sisi lain. Itu tidak hanya cerdas tapi juga cermat menganalisis sesuatu. Nah, saya kira dari 10 ini, insya Allah adik-adik sekalian, nanti begitu masuk menjadi mahasiswa, baik itu online maupun offline, daring maupun luring, di kampus atau di rumahnya masing-masing, itu mampu beradaptasi dan sukses, insya Allah, mahasiswa. Saya kira begitu Pak Moderator, di speech saya, nanti silahkan diberikan ruang untuk bertanya, dan setelah itu nanti akan sampaikan tugas-tugas kepada adik-adik kita. Saya persilakan Saudara Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur. Ada info dari panitia, karena memang keterbatasan waktu kita Pak Nur. Ini ada satu spesial satu pertanyaan pada sesi hari ini. Nanti setelah itu ada tugas-tugas yang diberikan oleh mahasiswa baru.
Ada satu Satu pertanyaan atau lewat pertanyaan, iya. Langsung bisa saya pantau dari sini. Bisa angkat tangan dengan menggunakan pertanyaannya bahasa Inggris, Pak Nur, spesial ada reward nanti. Silakan para peserta angkat tangannya. Satu pertanyaan bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada yang sudah terpantau angkat tangannya? Bisa di chat juga bisa. bisa di Ini ada satu yang sudah saya tag Pak Nur. Ada IE Alfiana MA. Saya Alivia Maulina. Dari Prodi Ilmu Ekonomi ingin bertanya agar hal tersebut tidak terjadi dan menjadi mahasiswa yang sukses. Itu pertanyaan Pak Nur. Silakan Pak Nur. ini tadi mohon maaf Pak Moderator, ini tadi yang pertama atau yang bertanya bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses begitu kan? Saya tadi tidak begitu jelas yang Iya. Dari Prodi Ilmu Ekonomi Alvia Maulina, ini banyak sekali di luaran sana lulusan sarjana tapi menjadi pengangguran. Bagaimana cara yang tepat agar hal tersebut tidak terjadi dan menjadi mahasiswa yang sukses? Bisa di spotlight anaknya yang bertanya tadi? Mbak Alfiana, sebentar. Ini ruangnya ada beberapa. Alfiana, host bisa di spotlight. Bisa di spotlight kan yang bertanya tadi? Oke, kalau tidak, Saudara Maulana ya tadi dari kalau adik kita ekonomi ya, ilmu ekonomi ya. Maulina, Pak. Alivia Maulina. Anisia Paulina. Alvia. Ini kah anaknya kah? Oh. Oke. Iya, saya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Anda videonya mana videonya? Anak dari mana Paulina? Ya. Bisa dialog sama kamu? Kamu dari mana, Nak? Kamu dari mana? Saya dari Sidoarjo, Pak. Dari Sidoarjo. Ya. Dari ilmu ekonomi ya. Ya. Oke. Tadi yang saya jelaskan banyak tadi itu semua insya Allah mengantarkan kita adik-adik kita semua nanti yang sukses. Nah, itu insya Allah sudah itu ada 10 langkah tadi, hal-hal yang menyangkut pribadi, kemampuan diri, juga kemampuan sosial. Ya agama penting banget juga. Kan kalau yang ini kita mulai kegiatan, kalau perlu ya mulai ngaji, mulai belajar, baca basmalah, atau mulai ini juga Robi Sorkli dan seterusnya. Tapi kita hidup, kalian nanti akan kembali ke seandainya itu ke kampus. Tadi saya katakan, challenge-nya, tantangannya lumayan tinggi. Tugas begitu banyak. Kalau tugas begitu banyak, maka perlu mengelola waktu dengan baik. Kalau ini maka perlu kita harus suka cari-cari masalah, ya, cari-cari masalah dalam artian saya itu nggak tahu ini apa ya, masalah itu bukan berarti cari masalah mau kabur dari rumah ya, Nak, ya, atau kabur dari fakultas juga tidak. Masalah sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan ideal, maka itu perlu kita tanyakan, kita diskusikan, kita selesaikan. Begitulah kira-kira yang tadi ada 10 di layar yang saya sampaikan. Yang pertama, intelek kita curious ya, kita perlu bangun yang rasa ingin tahunya itu tinggi. Ojo bide meneng ngono, meneng tok. Kita pengen tahu sesuatu yang baru, yang ingin ketahui terus.
Mungkin itu biar kasih kesempatan yang lain kalau masih ada waktu. Terima kasih Mbak. Iya Pak, Rahmatari. sama-sama. Oke, terima kasih Pak Maulina. Silakan Pak. Siapa yang? Prodi manajemen Pak siapa yang namanya? Agustin Ika, Pak.